dengan suratul Fatihah, di mana hadiah dan manfaat dari suratul Fatihah ini kita kirimkan pahala dan manfaatnya untuk pengarang kitab, juga kepada guru-guru kita, juga kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, serta saudara-saudara dan sahabat-sahabat teman mengaji kita, di mana mereka yang telah kembali ke alam barzakh, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bid-darain amin. Qala faslun. Surutul jumu'ati sittatun, bermula syarat-syarat sahnya mendirikan melaksanakan ibadah sholat Jumat itu sittatun, ada 6. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita di malam hari ini membahas terkait pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kata musannif mengatakan, hiya afdolus sholawati, yang namanya sholat Jumat ini merupakan ibadah yang paling afdol dibandingkan dengan ibadah-ibadah sholat yang lain. Jadi kalau kita tartib susunan keafdoliahan ibadah itu, pertama adalah sholat Jumat ya. Kemudian setelah sholat Jumat, sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh adalah sholat asar. Habis sholat asar, kemudian sholat isya, kemudian sholat zuhur, kemudian terakhir sholat maghrib. Ini tartib susunan marotib dari melihat dari keabdolihan sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan diberikan kepada kita. Nah, ini termasuk sholat Jumat, sholat yang paling mulia, yang paling utama. Termasuk sholat Jumat ini merupakan kewajiban, fardu ain, hukumnya adalah fardu ain. Nah, ini pengambilan dari pelaksanaan sholat Jumat ini memang dikatakan yang namanya hari Jumat itu disimbolkan dan dijulukan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Kenapa? Karena memang di dalamnya banyak keberkahan, banyak kelipat gandaan pahala dan keluar biasaan di sana banyak betul yang namanya hari Jumat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, khairu yaumin ittola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang paling mulia di mana terbitnya matahari tidak lain adalah hari Jumat. Bihi khuliqa Adam. Namanya hari Jumat itu Nabi Allah Adam alaihi salam itu diciptakan di hari Jumat. Wa udkhilal jannata fihi, dan dimasukkan ke dalam surganya itu pada hari Jumat. Wa ukhbiqa, kemudian diturunkan ke muka bumi itu juga pada hari Jumat. Wa tiba, dan juga diterima taubatnya pada hari Jumat. Bahkan wa ukhrija minha, dan dikeluarkan Nabi Allah Adam dari surga itu pada hari Jumat. Kemudian wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan nanti yang namanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Bahkan yang namanya hewan melata itu, yang namanya memasuki hari Jumat sebelum pagi itu luar biasa galaunya, takutnya. Wa ma min dabbatin wa hiya musikhatun yaumal jumu'ah, hina tusbiha hatta tattali asyamsu, sampai terbit matahari itu baru yang namanya binatang, makhluk-makhluk yang lain itu
baru lega ketika melihat matahari terbit dari arah timur. Illa insa wal jinnah, kecuali dua, manusia dan jin yang enggak merasa khawatir. Kalau makhluk-makhluk yang lain masuk di Jumat tuh udah merasa khawatir ya. Masyaqqan ya. Musfiqan ya, ini merasa khawatir dengan terjadinya hari kiamat. Selalu nunggu tuh, selalu hewan-hewan melata wa min dabbah. Nah, ini termasuk juga keutamaan hari Jumat ini. Kenapa sih namanya hari Jumat? Karena memang kalau dulu tuh namanya itu hari Rabbah, ya. Hari kasih sayang. Nah, itu pada masa jahiliyah. Nah, kemudian setelah Islam masuk namanya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Itu diambil dari kata makna ijtima, al-jam'u, berkumpul. Setiap makhluk orang-orang muslim itu berkumpul untuk melaksanakan ibadah, salah satunya sholat ibadah Jumat. Maka dinamakan hari Jumat. Nah, sebelum itu memang para sahabat ada yang pernah bertanya, yang menyatakan bahwa namanya lil Yahudi yaumun, orang Yahudi itu ya Rasul punya hari raya. Walin Nasoro yaumun, orang Nasrani juga punya hari raya. Hal indana yaumun azimun, apakah kita juga punya hari raya? Maka di sini kemudian ya ada Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hari raya yang memang dikatakan hari raya yang paling benar ini. Ya, bahkan Rasulullah nyatakan adallallahu, Allah memberikan menyesatkan man qablana anil Jum'ah. Bahasanya Allah itu menyesatkan kepada orang-orang sebelum kita itu tentang hari Jumat. Ya, kana fil yahudu yaumul sabti, kemudian wan nasara yaumul ahadi, kemudian wajah Allahu bina hadanallahu biyaumil Jum'ah. Allah datang memberikan kepada kita petunjuk dengan diberikan kita nih umat Nabi Muhammad pada hari Jumat. Jadi ketika orang Yahudi itu punya hari tertentu, ya di hari kemuliaan bagi mereka hari Sabtu, kemudian Nasrani dia hari Ahad, nah kita diberikan hari Jumat. Dan memang sebenarnya inilah hari Jumat yang betul-betul, ya. Nah, maka mereka orang Yahudi, orang Nasrani tidak menempati hari di hari kita yang paling mulianya adalah hari Jumat. Nah, ini kewajiban sebenarnya, wajib turunnya melaksanakan fardu sholat Jumat ini adalah pada waktu Rasulullah masih di Mekah. Tapi pelaksanaannya setelah Rasulullah berada di Madinah. Kenapa? Karena memang ketika masih di Mekah itu intimidasi orang kafir Quraisy masih begitu gencar, dan masyarakat Muslim Islam itu masih lemah, belum kuat. Ya. Ini berbarengan pada saat turunnya pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, itu ibadah Jumat di situ juga. Tapi pelaksanaan orang Muslim. Ya. Dan ini nanti siapa-siapa saja yang terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah Jumat. Karena nanti di sini ada 3 kategori. Ada yang dikatakan wajib melaksanakan ibadah Jumat, ada juga dia melaksanakan ibadah Jumat bisa menjadikan yang mensahkan ibadah Jumat dan juga tidak mempengaruhi ibadah Jumat. Nanti di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan syarat-syarat sahnya dilaksanakan ibadah Jumat. Ada syarat wajib melaksanakan ibadah Jumat, ada syarat sahnya dilaksanakan Jumat. Itu artinya mendirikan melaksanakan ibadah Jumat itu bisa sah manakala ada beberapa kategori, beberapa perkara. Nah, yang merupakan syarat dilaksanakannya, wajibnya seseorang melaksanakan ibadah Jumat itu ada 7. Ya. Yang pertama Muslim, baligh, kemudian juga berakal, kemudian dia itu sehat, ya. Kemudian juga mukim, ya. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus dijadikan sebagai orang yang akalnya sehat, balik, berakal, dan laki-laki, segala macamnya ini merupakan wajibnya bagi orang yang melaksanakan ibadah Jumat. Ya, dia sehat,
dia laki-laki, kemudian juga dia termasuk mukim, ya, sebab nanti ada lagi yang namanya mustautin, nanti akan kita bahas, yang menjadi syarat sahnya melaksanakan ibadah Jumat. Surutul Jum'ati sittatun, bermula syarat-syarat sahnya mendirikan atau melaksanakan ibadah Jumat ini ada 6. Ada 6. Antakuna kulluha fi waktu zuhri. Syarat sahnya dilaksanakan ibadah Jumat itu adalah ada di mana keseluruhan pelaksanaan ibadah Jumat itu fi waktu zuhri, dilakukan di waktu zuhur. Jadi kalau misalnya sholat zuhur itu bisa kita laksanakan di waktu asar. Misalnya kita lakukan secara jamak. Zuhur bisa pindah tuh waktunya di waktu asar, itu kalau seandainya kita jamak. Tapi kalau yang namanya ibadah Jumat ini mutlak, waktunya hanya bisa dilakukan di waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Sepanjang dia masuk waktu zuhur, katakanlah dari jam 12 sampai misalnya jam 3, itulah waktu Jumat itu bisa dilaksanakan. Tidak mesti di awal waktu, bisa di pertengahan, tapi tetap yang namanya as-sholatu ala waktiha. Yang namanya sholat yang terbaik itu adalah sholat yang paling bagus di awal waktu untuk dikerjakan. Bukan hanya sholatnya saja, tapi juga rangkaian ibadahnya, termasuk juga khutbah. 2 khutbah Jumat ini juga harus dilaksanakan di waktu zuhur. Nggak boleh misalnya kita khutbahnya ntar sebelum zuhur kita khutbah dulu, ntar ketika udah masuk zuhur tinggal sholat doang misalnya, ini nggak bisa. Ya. Kalau misalnya ada katakanlah sebuah tempat, ya sebuah daerah yang melaksanakan misalnya ceramah, selama dia lakukan sebelum zuhur, dia lakukan tuh, ya ceramah hanya sifatnya memberikan nasihat, tapi khutbahnya ketika dilakukan setelah masuk waktu. Jadi ketika dia khutbah ini cuma beberapa menit, katakanlah 5 sampai 7 menit. Ini kadang biasanya di daerah-daerah Jawa Barat itu ketemu khutbahnya pakai bahasa Arab, tapi memang sebelum zuhur dia tuh ceramah dulu. Itu boleh, ya. Artinya apa? Dia memberikan isi ceramahnya itu sebelum zuhur, sebelum Jumat. Tapi ketika dia masuk Jumat, khutbahnya dibawa, tapi memang dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, khutbahnya, khutbah pertama, khutbah kedua dengan menggunakan bahasa Arab, dan itu dalam waktu yang singkat. Ini juga boleh. Kalau kita memang biasanya ceramah itu masuk include-nya dalam khutbah, begitu. Tetap yang namanya khutbah, sarukunnya itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, baik dari hamdalahnya, sholawatnya, wasiat takwanya, termasuk ya yang 5 rukun itu menggunakan bahasa Arab, ya. Tapi kalau ceramah dia diberikan kebebasan. Nah, ini boleh. Yang jelas pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat ini dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau seandainya sholat Jumat itu dilaksanakan di akhir, katakanlah seorang imam, dia entah kenapa melaksanakan sholat Jumat ini di akhir, sampai makmum itu melaksanakan takbiratul ihram di waktu udah masuk asar. Bagaimana ini? Ketika dia keluar waktu zuhur, dia mengerjakan waktu asar, maka dia bukan lagi mengerjakan waktu Jumat, melaksanakan sholat Jumat, tapi dia melaksanakan sholat zuhur. Niatnya sholat Jumat, tapi melaksanakan sholatnya adalah sholat zuhur. Jadi ketika misalnya seseorang dalam satu tempat, satu jamaah melaksanakan sholat Jumat, tapi ketika dia takbir, setelah itu masuk waktu asar, bagaimana? Dia lanjutin sholatnya dan menambahkan yang tadinya 2 rakaat sholat Jumat, kemudian ditambah menjadi sholat zuhur. Jadi nggak berubah niat.
niatnya tetap Jumat, tapi melaksanakannya adalah dengan sholat zuhur. Inilah yang kemudian fatwa ulama mengatakan ketika dia keluar waktu, maka dia harus menambah rakaat, menjadikan sholatnya itu 4 rakaat, yakni sholat zuhur. Kemudian yang wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat itu adalah sholatnya pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama itu wajib tuh, ya. Seandainya jamaah mendapatkan 1 rakaat yang pertama ini bersama imam sampai sujud yang kedua pada rakaat pertama. Kemudian entah kenapa, atau mungkin hujan atau dia kebelet, kemudian dia mufarokoh, itu boleh, ya. Boleh dia mufarokoh kepada imam. Jadi dia dahulukan tuh. Artinya kalau mufarokoh artinya berpisah dengan imam. Dia duluan untuk rakaat kedua, itu boleh. Jadi yang wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang wajibnya itu adalah pada rakaat yang pertama dengan sempurna sampai dia mendapatkan bersama imam sujud yang kedua pada rakaat pertama. Tapi tetap yang paling utama kita berjamaah dari awal sampai akhir. Ini jaga-jaga. Misalnya kita melaksanakan sholat Jumat dalam kondisi katakanlah di masjid udah nggak muat, kita di bagian pelataran, kemudian hujan, gitu ya. Ini diperbolehkan. Untuk rakaat yang kedua kita mufarokoh dengan imam, kita rapiin duluan, begitu. Ya. Cuma tetap sekali lagi yang paling utama mengikuti secara berjamaah dari awal sampai akhir salam imam. Itu yang pertama, syarat yang pertama dilaksanakan sholatnya dan khutbahnya di saat waktu zuhur. Wasaniha, kemudian syarat yang kedua sahnya melaksanakan Jumat itu adalah antuqoma fi khittatil baladi. Yang namanya sholat Jumat itu didirikan, dilaksanakan di khittatil baladi. Khittah maknanya garis nih. Artinya di tempat wilayah sebuah negeri. Artinya yang punya penduduk, tempat keramaian atau batas negeri. Jadi di tempat itulah dilaksanakan sholat Jumat. Jadi ada sebuah negeri di tempat keramaian, katakanlah balad ini maknanya negeri, tapi kita memaknainya itu dalam bentuk kota. Kalau negeri sebab nanti ada pembagian lagi, ada qaryah, ya. Karena nanti ada pembagian, satu balad itu minimal harus ada pelaksanaan 1 tempat masjid di situ. Kemudian yang ketiga, syarat dilaksanakan ibadah Jumat itu sahnya antusolliya jama'atan. Sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah ini yang tadi disampaikan bahwa melaksanakan sholat berjamaahnya itu firraqatil ula bitamamiha, minimal pada rakaat yang pertama dia ngikutin berjamaah bersama imam bitamamiha secara sempurna. Nah ini dilaksanakan sholat secara berjamaah. Seandainya misalnya dalam sebuah masjid dia itu melaksanakan minimal, kita dalam mazhab Imam Syafi'i minimal melaksanakan ibadah Jumat itu adalah 40 orang, ya. 40 orang. Nah, seandainya imam melaksanakan sholat, dia udah takbir, kemudian jamaah setelah rakaat pertama, rakaat keduanya ini pada mufaroqah, itu bagaimana? Itu boleh, gitu ya. Meskipun nanti imamnya salamnya sendirian. Sebab apa? Ini yang namanya kewajiban dalam melaksanakan sholat Jumat adalah pada rakaat yang pertamanya. Seandainya terjadi misalnya jamaah 40 gitu yang melaksanakan mufaroqah sendiri-sendiri, melanjutkan sendiri-sendiri, ini dalam kitab masih termasuk sah ibadah Jumatnya.
Tapi tetap ya kita mengikuti aturan, jadi menyelesaikan ibadah bersama-sama dengan imam. Itu secara dilakukan secara berjamaah. Kalau berjamaah otomatis imamnya ini pun menggunakan lafaz imaman, ya, karena merupakan sholat yang wajib secara berjamaah. Imam wajib mengucapkan kata-kata imaman. Kemudian makmum juga wajib mengucapkan niatnya pada saat takbiratul ihram itu adalah makmuman. Jadi semuanya ini punya peran. Kalau seandainya imam tidak meniatkan imaman, maka sholatnya tidak sah secara keseluruhan dalam satu masjid. Karena wajib bagi imam pada sholat Jumat itu mengucapkan dalam niat pada takbiratul ihram imaman untuk menjadi imam. Kemudian warabiuha, syarat sahnya dilaksanakan ibadah Jumat itu yang keempat adalah ayyakuna arba'ina. Jumlahnya jamaah itu adalah berjumlah 40 orang. Nah, 40 orang ini kemudian disifati nih. Ya. Yang pertama adalah ahroron, harus merdeka, bukannya budak. Kalau sekarang budak udah gak ada, ya. Jadi udah merdeka, ya. Kemudian syukuron, harus laki-laki, ya. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan ini tidak wajib untuk melaksanakan Jumat, ya. Yang tidak wajib untuk melaksanakan Jumat itu adalah satu adalah abdun mamlukun, ya, seorang budak, kemudian wamroatun, kemudian juga perempuan, kemudian wasobiyu, orang atau anak kecil, dia gak wajib, wamaridun, dan juga orang yang sakitnya gak wajib Jumat, ya. Jadi kalau perempuan misalnya dia mau melaksanakan ibadah Jumat, itu bagaimana ibadah Jumatnya tetap sah. Dan seorang perempuan yang sudah mengikuti sholat Jumat itu dia diperbolehkan untuk memilih, ya, mau sholat Jumat atau mau sholat zuhur, karena tidak ada kewajiban. Kalau dia laksanakan sholat Jumat sah, dan dia tidak usah mengulang untuk melaksanakan sholat zuhur, karena udah cukup, udah udah sah sholat Jumatnya. Jadi kalau perempuan itu diberikan pilihan, terserah dia. Tapi biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga fitnah segala macam, maka khusus biasanya kita bagi orang-orang laki-laki saja, karena dengan keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Nah, ini bagi orang Muslim dalam mazhab kita Syafi'i itu minimal pelaksanaan sholat Jumat itu adalah 40 orang. 40 orang ini dirinci, pertama adalah harus laki-laki, kemudian yang merdeka, kemudian dia ini adalah mustautin, ya, laki-laki, kemudian baligh. Orang baligh artinya berakal, dia udah ihtilam, sudah berusia minimal 15 tahun. Kemudian yang terakhir mustautinin. Ini mustautinin yang agak-agak repot, ya. Sebab begini, ada yang namanya orang yang wajib melaksanakan ibadah Jumat itu siapa? Satu adalah yang mukim. Mukim itu orang yang punya niatan bertempat tinggal menetap, tapi ya dia ini minimal itu adalah 4 hari, tapi dia ada kemungkinan balik ke tempat asalnya. Misal kita punya anak, kita pondokin, ya, misalnya di Gontor, itu dia mukim tuh anak, ya. Suatu saat dia akan kembali ke kampung halamannya. Dia lahir di mana? Kita bisa di Jakarta, dia akan balik kemari, itu namanya mukim. Nah, orang yang mukim tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dia tidak mensahkan tentang Jumat itu. Artinya tidak bergantung kepadanya sahnya Jumat.
Yang sahnya Jumat itu bergantung bagi orang yang dikatakan mustautin. Ini yang menentukan sahnya Jumat adalah mustautin. Siapa mustautin? Penduduk asli, orang yang sudah menetap. Misalnya kita warga sini, ya, itu tinggal lama, ya, dan memang udah menetap, kagak balik lagi. Misalnya orang Jakarta, ya, pribadi orang pribumi Jakarta di sini tetap dia sudah mustautin. Atau juga orang yang dari daerah sudah kembali, sudah menetap di Jakarta dan memang kagak balik-balik lagi ke kampung, maksudnya kagak balik tinggal ke kampung halaman. Ya. Ini dia menetapkan sudah menjadikan dia menjadi seorang mustautin. Inilah yang menentukan tentang keabsahan sholat Jumat. Kalau orang mukim tidak mensahkan, artinya tidak menjadi penentu, tidak dihitung sebagai penentu daripada sahnya Jumat. Justru yang menentukan sahnya Jumat adalah mustautin. Ya. Kalau misalnya kita tinggal lama, gitu ya, kita dari daerah, kemudian kita tinggal lama di sini sampai 30 tahun, tapi dia nanti ada niatan untuk balik ke kampung halaman, itu namanya belum dijadikan mustautin, meskipun memang lama di Jakarta, misalnya 30 tahun, tapi nanti ada niatan dia untuk balik ke kampung halaman. Kecuali kalau misalnya dia udah menetap lama di sini dan memang udah menetapkan diri, dia nggak akan balik lagi ke kampung halaman, akan terus tetap sampai akhir tinggal di sini. Nah, itu namanya mustautin. Ini yang dihitung 40 orang ini adalah mustautin. Ya, meskipun kita dari mana-mana, tapi kita udah tinggal lama, kita tidak akan kembali lagi ke kampung halaman, maka dialah itu sebagai penentu sahnya pelaksanaan ibadah Jumat. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mukim, orang dari mana-mana sholat di sini, itu tidak dihitung tentang keabsahan Jumatnya. Justru yang dihitung itu adalah kita nih, yang udah tinggal lama di sini, di lingkungan sini, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, ini sebagai penentu. Ini dalam mazhab kita. Memang kalau mazhab Asy-Syafi'i itu melihat dari mana sih 40 ini, karena memang ketika Rasulullah mengutus, ya, sahabat yang bernama Sa'ad Az-Zarara itu melaksanakan ibadah Jumat itu pertama kali di Madinah sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah. Itu diutus yang bernama As'ad, ya. Dia melaksanakan sholat Jumat itu di Madinah, dari sahabat di Madinah itu dengan jumlah 40 orang. Ini berdasarkan riwayat, ya. Maka disinilah Imam Syafi'i menetapkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu dilaksanakan minimal itu 40 orang, ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini nggak ada ketentuan, ya, dengan batasan jumlah minimal orang mustautin ini sampai 40. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah lebih fleksibel, dia 4 orang mustautin sudah cukup, begitu. Kalau dalam mazhab Imam Malik sekitar 12 orang sudah cukup, ya, kurang dari 40 itu boleh. Maka di sini kalau dijelaskan seandainya dilaksanakan dalam satu masjid kurang dari 40 mustautin, disunnahkan untuk melaksanakan sholat zuhur, begitu. Waktu sanno sholat zuhri, ya. Jadi ketika seandainya kurang dari 40 mustautin, maka disunnahkan dia untuk menambah dengan melaksanakan sholat zuhur. Ihtiyaton ini sebagai ihtiyat, ya, sebagai ihtiyat. Itu seperti itu. Kemudian wa qamisuha, dan yang kelima, alla tasbihuha wala tuqarinuha Jum'atun fi tilkal baladi. Yang kelima, syarat sahnya ibadah Jumat itu tidak didahului dan tidak dibarengi oleh orang yang melaksanakan sholat Jumat fi tilkal baladi, pada negeri itu, di tempat yang lain. Maksudnya begini, jadi dalam satu balad itu, katakanlah kita misalnya mestinya ini ada katakanlah satu tempat yang disebut dengan kelurahan. Kalau itu kelurahan bahasanya gitu, ya, atau Korea.
Itu dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya dalam satu tempat hanya satu masjid, nggak boleh ta'addud. Artinya masjid itu nggak boleh ada dua. Dulu nih peraturannya. Kalau seandainya ada dua tanpa adanya hajat, ntar ada hajatnya, ada beberapa syarat gitu ya. Tanpa ada hajat, di situ ada dua masjid melaksanakan dua Jumatan, maka nanti yang dihitung itu adalah sholatnya yang takbiratul ihram duluan, yang sah. Kalau yang belakangan bagaimana? Itu nggak sah. Ini kalau memang ta'addud, bilangan masjidnya lebih dari satu dalam sebuah balad, sebuah wilayah, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, ini boleh kita mendirikan masjid lagi. Di sini dijelaskan ada 3 hajat yang diperbolehkan seseorang untuk mendirikan, melaksanakan ibadah Jumat. Misalnya bikin masjid lagi. Ada 3 faktor. Satu adalah yang pertama itu lidoi fil mahalli. Satu hajatnya itu pertama masjid itu udah kagak nampung. Masjidnya satu meskipun gede tapi udah kagak nampung nih. Ya, masyarakat semakin banyak dalam suatu wilayah itu, maka ini diperbolehkan dilaksanakan bikin Jumat lagi. Ya, di tempat yang lain meskipun kategorinya ini termasuk dekat. Yang kedua adalah hajat itu boleh dilaksanakannya ta'addud, jumlah masjid bisa bertambah. Faktornya itu adalah libuqdil atraf, artinya jauhnya jarak. Ya, biasanya kalau dulu itu kan jauh-jauh, daerahnya luas, masjidnya satu. Nah, kemudian masyarakatnya juga udah tambah banyak, maka dibikin masjid lagi. Semakin bagaimana caranya biar jaraknya lebih dekat, kemudian difasilitasi masjid yang lebih dekat di situ, itu boleh. Ya, jaraknya itu semakin jauh. Misalnya kalau dulu kita tahu dah gitu ya, jaraknya jauh-jauh, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, adanya hajat untuk ta'addud masjid, nambah masjid lagi dalam satu wilayah itu. Karena apa? Dinasti. Karena ada pertikaian. Ini biasanya terjadi begini. Pengurus sering terjadi. Ya, dalam pengurus itu terjadi gesekan, perselisihan. Artinya dari satu pengurus, entah masalahnya apa, semakin panjang tuh. Dari pengurus tuh, gara-gara pengurus, ya dalam satu kepengurusan timbul perselisihan, beda pendapat, dan semakin panjang masalahnya. Akhirnya orang yang blok A, ya kemudian ini berselisih dengan blok B dalam satu masjid, maka blok A ini kemudian dia berdirikan masjid lagi. Itu boleh. Karena apa? Limusril ijtima, susahnya untuk menggabungkan. Ini di dalam kitab-kitab seperti kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan sebagainya, ini dikupas boleh ta'addud masjid ini dengan 3 hajat. Ya, pertama karena udah kepenuhan untuk masjid, kemudian yang kedua masalah jarak, kemudian yang ketiga termasuk ada konflik dalam kepengurusan. Ini yang tidak bisa ketengahin jalan tengahnya, kemudian dia menjadikan masjid, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada hajat ini, 2 masjid dilaksanakan, kemudian ada terjadi pelaksanaan sholat Jumat, mana yang dilihat? Yang dilihat adalah yang takbiratul ihram duluan. Kalau yang kedua, ini mengakibatkan sholat Jumatnya ini tidak sah. Ini ketika memang tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, sekarang kita kan memang berkembang, yang namanya fikih itu berkembang dengan masyarakat banyak. Semakin banyak masyarakat, maka kita banyak mendirikan masjid-masjid, dan ini tidak menjadi hal yang bermasalah, karena memang kita sudah semakin banyaknya masjid, sudah banyaknya masyarakat yang memang juga membutuhkan tempat yang sangat luas. Jadi itu seandainya ada berbarengan, maka yang dihitung itu adalah yang pertama yang melaksanakan takbiratul ihram.
Wa ayyataqaddama khutbatani, dan yang keenam syarat sahnya daripada ibadah sholat Jumat itu adalah ayyataqaddama khutbatani, didahulukan oleh dua khutbah. Ya, dua khutbah ini dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kalau yang namanya Idul Fitri, sholat Jumat, sholat idnya duluan, baru khutbah. Tapi kalau yang Jumat, dia dilakukan dengan didahului dengan dua khutbah. Dan dua khutbah ini ya dilakukan semua rukunnya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dan ini dijelaskan yang bagus nih. Bagaimana yang imam dan khotib itu satu, ini yang bagus. Kalau seandainya khotibnya si A, kemudian imamnya si B, ini termasuk hal yang dimakruhkan, begitu ya. Ini yang disampaikan oleh musannif Syekh An-Nawawi Al-Banzani terkait dengan masalah ibadah sholat Jumat. Kemudian nanti akan ada beberapa yang disunnahkan, beberapa terkait dengan masalah khutbah. Nah, ini para jamaah sekalian, yang terpenting bagi kita adalah kalau sekarang memang udah banyak masjid, jadi tidak menjadikan sebuah permasalahan. Ya, kalau dulu memang masih dihitung tuh jarak-jaraknya. Ya, misalnya di sini sama di dekat Asirot, atau juga daerah mana lagi di sini masjid Al-Ikhlas dekat kompleks itu ya, Seknek. Kemudian agak jauh di Masjid Al-Nur. Ya, ini memang kita masih nggak begitu dekat dan memang masih menampung semuanya. Sekiranya nanti ada perkembangan zaman, kita namanya fikih itu akan fleksibel. Ya, ini terkait dengan masalah ibadah-ibadah ini jelas memang semua diatur dan ada kompromi dari para ulama-ulama setempat di situ. Ya, bukan berarti cuma kita bikin Jumatan aja tuh, udah bikin Jumatan. Kalau yang Jumatan kan namanya tiap minggu ada pemasukan wajib atau wajibnya pelaksanaan sholat Jumat. Saya persilakan seandainya ada sampaikan, sekiranya ada hal-hal yang keliru atau hal-hal yang tidak berkenan karena keterbatasan ilmu saya, mohon dibukakan pintu maaf dan untuk diluruskan. Wassallallahu ala sayyidina